Nah, alat yang dibutuhkan dalam melakukan praktikum ini adalah yang pertama ada cutter, gula, NaCl atau garam, 3 wadah, 3 buah kentang, dan 1 botol air mineral. Nah, langkah yang pertama, siapkan 3 wadah dan air mineral, lalu diisi dengan sama rata. Selanjutnya, siapkan kentang, lalu dikupas. Setelah itu, siapkan 2 wadah yang berisi air, lalu diberikan label nama. Lalu masukkan larutan gula dan garam sesuai dengan label. Nah, di sini gula harus benar-benar larut dengan air. Nah, dan begitu juga dengan garam, harus benar-benar larut dengan air. Nah, selanjutnya siapkan kentang yang sudah dikupas tadi, lalu dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Setelah 3 bagian kentang sudah dipotong sama besar, lalu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Nah, di sini ada 3 wadah yang berbeda. Wadah yang satu berisi larutan gula, wadah yang kedua berisi larutan garam, dan wadah yang 3 biasa atau netral. Dan selanjutnya masukkan ketiga potong kentang ke dalam wadah. Setelah kentang dimasukkan ke dalam wadah, lalu didiamkan selama kurang lebih 15 menit untuk melihat hasilnya. A few minutes later. Setelah 15 menit, lalu ambil kentang dari wadah yang berisi larutan garam. Nah, bisa dilihat di sini terdapat perubahan dari tekstur dan ukuran si kentang. Bisa dilihat perubahannya, kentang yang awalnya keras menjadi elastis setelah direndam dengan larutan garam. Dan sedangkan kentang rendaman air gula dan air biasa tidak terdapat perubahan tekstur, mungkin hanya terdapat di perubahan ukuran. Nah, apa sih itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan pelarut dari hipotonis ke hipertonis melalui membran semi permeabel atau permeabel selektif. Nah, apa sih itu hipotonis dan hipertonis? Hipotonis adalah wilayah yang konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah dari wilayah lain, sedangkan hipertonis wilayah yang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi dari wilayah lain. Nah, muncul pertanyaan, apa yang terjadi jika kentang direndam dengan air garam? Apa yang terjadi jika kentang direndam dengan air gula? Dan apa yang terjadi jika kentang direndam dengan air biasa? Nah, apa sih yang terjadi jika kentang direndam dengan air garam? Ketika kentang dimasukkan ke dalam air garam, maka akan menyebabkan peristiwa osmosis. Osmosis adalah perpindahan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Air garam pekat memiliki konsentrasi tinggi atau hipertonik, sedangkan sel kentang memiliki konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonik. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kentang direndam dengan air gula? Saat kentang direndam dalam larutan gula, akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis.
Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika kentang direndam dengan air biasa? Ketika kentang dimasukkan ke dalam Aquades, maka air dari larutan akan masuk ke dalam sel kentang karena Aquades bersifat lebih hipotonis dibandingkan sel kentang. Hal ini menyebabkan isi sel bertambah sehingga sel dalam keadaan turgid atau membengkak. Akibatnya massa sel kentang akan bertambah. Nah, setelah itu apa? Lanjutannya. Siapkan bahan air, kentang, gula,